Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Pada kesempatan hari ini kami akan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pernah nggak sih saudara-saudari merasakan seolah-olah hidup tidak mempunyai harapan? Saya pernah merasa ketika hati terasa berat karena harus putus dengan seseorang yang sangat saya sayangi. Hubungan itu berjalan cukup lama. Banyak kenangan yang sudah dilalui bersama. Berbagi cerita, saling mendukung, bahkan pernah membayangkan untuk hidup bersama. Namun suatu hari hubungan itu berakhir. Setelah perpisahan itu, rasanya tidak mudah untuk saya melupakan. Setiap hari seperti mengingat kepada kenangan-kenangan lama. Kadang muncul perasaan sedih dan bertanya dalam hati, apakah aku bisa melanjutkan hidup tanpa dia? Dan apakah hidupku masih mempunyai harapan untuk melangkah ke depan? Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar satu hal penting tentang kehidupan. Sesuatu yang terasa seperti akhir ternyata tidak benar-benar menjadi akhir. Waktu terus berjalan, keadaan berubah, dan perlahan hati saya juga dipulihkan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa hidup tetap memiliki harapan untuk melangkah ke depan. Pengalaman sederhana ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Bagi para murid waktu itu, kematian Yesus terasa seperti akhir dari segala harapan mereka. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan itu menunjukkan bahwa Allah mampu mengubah segala sesuatu yang tampak seperti akhir menjadi awal dari pengharapan yang baru. Itulah sebabnya Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya menerima hidup yang penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Kristus memberi makna bagi kehidupan kita masa kini. Bahwa dalam situasi apapun, kesedihan, kegagalan, dan kehilangan, Allah masih bekerja dan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Banyak orang Kristen telah kehilangan makna Paskah yang sebenarnya. Kiranya saudara dan saya menemukan makna Paskah itu. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita masa kini. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 makna dari kebangkitan Kristus atau Paskah bagi kehidupan kita masa kini. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sekedar peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi memiliki dampak yang nyata bagi kehidupan kita orang percaya pada masa kini. Rasul Petrus mengawali bagian ini dengan pujian kepada Allah, karena melalui karya Kristus, manusia memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan. Di sini kata pengharapan adalah elpida, yang berasal dari kata dasar elpis. Ini adalah kata benda bentuk akusatif feminim tunggal yang menunjuk pada keyakinan yang pasti tentang masa depan. Elpis berarti harapan yang pasti dan teguh karena didasarkan pada janji Allah. Hidup yang penuh pengharapan ini bersumber kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Jika Kristus tetap berada di dalam kubur, maka pengharapan orang percaya tidak memiliki dasar. Tetapi karena kebangkitan Kristus, maka pengharapan itu menjadi nyata dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Kita hidup di dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, dan berbagai tantangan hidup yang terjadi. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang menghadapi masalah dalam keluarga mereka, dan berbagai pergumulan lainnya. Bayangkan, seorang pasien yang sedang menunggu hasil dari pemeriksaannya. Selama beberapa hari, ia harus hidup dalam ketakutan karena tidak tahu apa hasilnya. Namun ketika dokter datang dan mengatakan bahwa penyakitnya dapat diobati, dan ada harapan untuk sembuh, seketika itu juga hatinya dipenuhi dengan pengharapan. Demikian juga kita orang percaya. Tanpa Kristus, manusia hidup dalam ketakutan akan masa depan. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan kepastian bahwa masa depan orang percaya berada di dalam tangan Tuhan. Kristus yang bangkit dari kematian memberikan pengharapan bagi masa depan kita. Makna yang kedua ialah kebangkitan Kristus memberikan warisan masa depan yang kekal. Itu bisa kita lihat di ayat yang keempat. Dalam bahasa Yunani, kata bagian adalah kleronomia, yang berarti warisan yang diberikan kepada seseorang sebagai hak miliknya. Warisan ini menunjukkan pada keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Warisan biasanya diberikan kepada anak oleh orang tuanya. Warisan ini menunjukkan tanda bahwa seseorang memiliki hubungan yang sah. Demikian juga secara rohani. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya menerima warisan rohani dari Allah. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa warisan ini memiliki 3 sifat yang sangat penting. Yang pertama, tidak dapat
binasa. Yang kedua, tidak dapat cemar. Yang ketiga, tidak dapat layu. Ini berarti warisan yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita tidak pernah rusak oleh waktu, dan tidak pernah tercemar oleh dosa, dan tidak pernah hilang. Kata keselamatan adalah soteria, yang berarti pembebasan manusia dari dosa, dari hukuman, melalui karya keselamatan Allah. Banyak orang mengejar kekayaan dan keberhasilan dunia, namun firman Tuhan mengingatkan bahwa semuanya itu bersifat sementara. Harta dunia bisa hilang, jabatan juga bisa berakhir, dan keberhasilan manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Bayangkan seorang anak yang mengetahui bahwa orang tuanya telah menyediakan warisan yang sangat besar untuk masa depannya. Walaupun saat ini ia belum menerima sepenuhnya, ia memiliki keyakinan bahwa orang tuanya telah menyediakan warisan untuknya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, walaupun kita masih hidup di dunia yang dipenuhi dengan pergumulan, kita memiliki jaminan bahwa Allah telah menyediakan warisan yang kekal di surga untuk kita. Makna yang ketiga ialah kebangkitan Kristus memurnikan iman orang percaya. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Dalam ayat ini terungkap kata kemurnian iman. Dalam bahasa Yunaninya, kemurnian iman atau kemurnian berasal dari kata dokimion. Ini adalah kata benda neuter singular yang menunjuk pada hasil dari suatu proses pengujian, yang berarti sesuatu yang telah teruji dan terbukti kemurniannya. Kata ini sering dipakai dalam konteks pengujian logam mulia, seperti emas yang dimurnikan melalui api untuk memisahkan kotoran yang ada di dalamnya. Melalui gambaran ini, Petrus ingin menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya mengalami proses yang serupa. Di sini kata iman juga adalah pistis. Ini adalah kata benda feminim singular. Ini berarti menunjuk kepada kepercayaan, keyakinan, kesetiaan kepada Allah. Iman menunjukkan pada sikap hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah dan tetap setia kepadanya. Dengan demikian, iman yang dimaksud oleh Petrus bukan hanya pengakuan dengan kata-kata. Iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, dan berbagai ujian hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ke-7, kita belajar bahwa kebangkitan Yesus Kristus membawa makna yang sangat besar bagi kehidupan kita masa kini. Paskah bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus setiap hari. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan, warisan keselamatan yang kekal, dan iman yang dimurnikan. Kiranya firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi remah di dalam kehidupan kami. Biarlah boleh menjadi kekuatan untuk kami menghadapi masa kini ya Bapa. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan penuh ucapan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.